Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kalau kita ada di tempat ini itu bukan suatu kebetulan, tetapi karena anugerah yang mempesonakan buat kita. Amin. Anugerah yang terindah karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Karyanya sungguh-sungguh ajaib buat Bapak Ibu dan saya, juga buat tim-tim semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Mari kita siapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang membuat kami mempesona Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami ada di tempat ini, itu suatu kemurahan Tuhan, buat kemuliaan namamu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kau berkati ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, keajaiban-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami tidak mau mendengarkan hal-hal yang lain, tapi kami mau dengarkan suara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tiada hentinya mengagumi karya-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kau sungguh besar. Haleluya. Mari sama-sama pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib.
Karya terbesar hanya pada Tuhan Yesus. Katakan karya terbesar. Terasa hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Katakan kaulah harta, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Lebih sungguh lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan Tuhan. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Tuhan yang selamatkanku. Bapa, terima kasih Tuhan. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Engkau Tuhan. Katakan Yesus Tuhan, oh Tuhan. Sekali lagi, Yesus Engkau Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan. Makasih Tuhan, Yesus Engkau Tuhan bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau karya terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja mulia Tuhan, Bapa yang kekal, Allah pemenang Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, lebih tinggi lagi, lebih meriah lagi. Haleluya. Puji Tuhan, kalau kita diberikan sukacita yang besar, itu sukacita dari Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita kita buat memuliakan nama Tuhan, sebab Raja kita, Allah kita, Tuhan kita yang mulia. Amin. Ayo kita bersukacita, tinggalkan segala beban belenggu yang berat. Haleluya, memuji Tuhan dengan bersukacita. Hey. Katakan Allah menang. Allah menang. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, berkuasa
saja. Kita menang karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Haleluya. Sekali katakan, jangan mulia Allah benar, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaannya, sujud menyembah, Bapa yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, di surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, di surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, sama-sama katakan bahwa Yesus Raja. Yesuslah Raja, sekali lagi Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati kasih, perjamuan kasih untuk penebusan dosa kami Tuhan. Hati kami siap karena kasih-Mu sangat terbukti buat orang-orang yang mengasihi-Mu, buat orang-orang yang percaya kepadamu. Kasih-Mu Tuhan, darah-Mu Yesus yang menyucikanku, salib-Mu Tuhan jadi bukti keajaiban. Sama-sama angkat pujian kasih Allah. Sungguh kita
mendengarkan pujian ini. Pujian ini sangat memberkati buat kita semuanya. Betapa syukurnya kita mempunyai Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita yang hidup, yang mau rela-rela berkorban buat kita semuanya. Dia rela mati disalibkan untuk menebus dosa kita semuanya. Darahnya tercurah buat menyembuhkan kita. Jangan pernah tinggalkan dia. Setiap masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap kuat, tetap berharap kepada dia, tetap berjalan bersama Yesus. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita Yesus sangat setia. Biar engkau dicemooh oleh dunia, mengapa mengikuti dia? Biarkan saja, kita tetap kuat, karena kasih Allah sungguh kuat buat kita. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, katakan kasih Allah. Coba memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh.
segala yang bernapas menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapan-Mu dinyatakan di tempat ini. Mengalir, mengalir, mengalirlah. Jamah setiap hati yang hadir hari ini. Kami menyambut bulan yang baru. Ada pengurapan yang baru. Kami menyambut bulan yang baru. Ada wahyu yang baru yang Tuhan nyatakan. Kami menyambut bulan yang baru. Ada berkat yang baru. Firman-Mu yang selalu membaharui kami. Kami sembah-sembah dan puji nama-Mu. Haleluya. Setiap lutut akan bertelut lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi seorang pun yang dapat bertahan berdiri di altar Tuhan, selain setiap pribadi akan berlutut untuk berkata, Hosana bagi Dia yang datang sebagai Raja, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Semua tunduk akan kuasa akan tunduk, semua penguasa akan tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu nama itu adalah nama di atas segala nama. Olehnya setiap kami harus berkata, Yesus, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan. Tidak ada dapat dibandingkan dan sebanding dengan Engkau. Kekuasaan-Mu yang amat luhur dan mulia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh nyata, menuntun kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan, sehingga kami sampai di bulan yang baru, bulan Maret tahun 2024 ini. Kami harus jujur mengakui, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kehebatan kami sebagai manusia, tapi semua oleh karena anugerah-Mu yang mempesonakan, anugerah-Mu yang sungguh nyata. Siapakah kami dapat, apakah kami di antara kami yang berkata kami sungguh layak mendapat itu? Tiada seorang pun, hanya anugerah itulah yang mempesonakan kami, yang melayakkan kami, sehingga yang tidak kudus Engkau kuduskan, yang tidak benar Kau benarkan, yang tidak Kau layak Kau layakkan, sehingga setiap hidup kami masuk dalam keluarganya Tuhan untuk bersama kami memuji mengagungkan Engkau. Biarlah manis Kau dengar setiap pujian kami Tuhan. Lebih lagi hati hari ini, hati hidup kami akan mendengar firman-Mu. Sadar sesadar-sadarnya kami, manusia jasmani membutuhkan nasi, tapi manusia rohani kami membutuhkan firman-Mu. Buka hati kami untuk firman Tuhan itu, karena kami sungguh menyadari Bapa, tanpa firman itu kami akan berjalan di dunia yang gelap. Tanpa firman itu kami akan lemah dan kami tidak berdaya. Tapi dengan firman itulah menjadi pelita pada kaki dan terang bagi setiap jalan kami. Jumpai hati yang haus, karena yang haus akan dipuaskan. Temui hati yang lapar, karena yang lapar akan dikenyangkan. Kami percaya kami datang pulang tidak sama lagi, karena kuasa-Mu telah menjamah setiap hidup kami. Satu dengan yang lain kami akan berkata, sungguh Tuhan hadir di sini melalui firman-Mu, sehingga penyakit kami disembuhkan, masalah kami dapat jalan keluar, hidup kami diubahkan, karakter kami diwarui, dan hari ke hari hidup kami menjadi serupa segambar dengan Kristus Tuhan kami. Berfirman berkata-katalah urapi hamba-Mu, sembunyikan dia di balik salib-Mu, dan hanya kemuliaan-Mu yang nyata. Semua pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh intimidasi, kami patahkan, tolak usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami istiharkan, kami percaya Engkau ada di sini. Berfirman berkata-katalah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sorakan 3 kali amin. 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 Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk Impression Worship yang telah mengambil bagian dalam pujian penyembahan pada hari ini, dan tentunya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu dapat kita beribadah di bulan yang baru di gereja Tuhan, rumah Tuhan, Narwastu Church, untuk kita beribadah, memuliakan dan memuliakan Dia saja, Tuhan yang luar biasa. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang baik dan luar biasa itu. Haleluya, haleluya. Ambil tempat duduk yang baik untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, dan waktu ini kita fokuskan untuk mendengarkan sabdanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 menjadi tahun yang spesial, sehingga disebut sebagai tahun kabisat. Apa artinya tahun kabisat? Artinya sebuah tahun yang dapat dibagi dengan 4. Berarti Bapak Ibu, tahun ini
bukan lagi 365 hari sepanjang tahun, mulai dari bulan Januari sampai Desember tanggal 31. Tapi tahun ini berisi 366 hari. Karena di bulan Februari ada satu tanggal yang spesial, yaitu 29 Februari. Ini hanya muncul sekali dalam 4 tahun. Untuk dapatkan tanggal 29 ini muncul 4 tahun kemudian lagi, baru ada tanggal 29 Februari tahun 2028. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, ada seorang wanita yang berumur 100 tahun di Oklahoma merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Tapi sayang katanya, lilinnya hanya berisi 2 nomor, 2 dan 5. Artinya lilin itu ditiupkan dan lilin itu dinyatakan bahwa ini nenek baru merayakan ulang tahun yang ke-25 di usia 100 tahun. Kadang-kadang kita bilang, kasihan ya, dia cuma bisa tiup lilin sekali 4 tahun. Dia cuma dapat menerima hadiah ulang tahun sekali di dalam 4 tahun. Kita bilang, kasihan kali nenek ini. Tapi Bapak Ibu, saya sangat terkejut karena Kompas.com mengatakan, wanita ini berkomentar begini, bahwa saya selalu berpikir bahwa saya ini diberkati. Dia tidak pernah merasakan itu sebuah kehilangan. Dia tidak pernah merasakan itu sebuah kesialan. Dia tidak pernah merasakan itu sebuah kecelakaan dan kemalangan. Tapi justru dia berkata, aku selalu berpikir bahwa aku ini diberkati. Dan dia berpikir bahwa apa yang dinyatakan dalam hidupnya, dia lahir di tanggal 29 Februari itu bukan sebuah kesialan, tapi sebuah keberkahan atau sebuah keberuntungan. Bahkan di highlight sebuah note dibilang begini, tolong jangan ada hadiah. Saya tidak ingin menyimpan apapun. Maklum sudah berumur 100 tahun. Mau nyimpan apa sih? Mau butuh apa sih? Sudah umur 100 tahun. Kita beli kasih dia Lego, dia nggak ngerti Lego. Kita kasih dia handphone canggih, umur sudah 100 tahun. Sehingga dia bilang, tolong jangan beri hadiah apapun, karena aku tidak mau menyimpannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angka 29 sepertinya mengingatkan saya kepada firman Tuhan yang ada pada Yeremia 29. Yang bilang begini kepada kita, baca bersama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berbicara tentang Yeremia 29 ini, kita tahu bersama Tuhan hendak menegaskan begini. Dengar, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Berarti untuk setiap orang yang mendengar firman ini, anak-anak Tuhan, dengar baik, beritahu pada dirimu bahwa Tuhan menciptakan kita tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Tidak ada yang disebut dengan, oh dia lahir karena keberuntungan. Oh dia lahir karena yang disebut dengan kebetulan aja dia lahir. No, hilangkan itu, buang jauh-jauh. Kita dilahirkan karena apa? Tuhan ada rencana di hidup kita. Katakan amin. Tuhan ada project di dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan ada program di dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan ada tujuan dalam hidup kita. Katakan amin. Berarti di hidup ini tidak ada hidup yang disebut dengan anak sial, anak malam, anak haram. Tidak ada. Tapi yang ada adalah kita anak Tuhan, yang dimana Tuhan punya proyek, rencana yang luar biasa bagi hidupmu dan bagi hidupku. Katakan haleluya. Dan rencana Tuhan itu adalah bukan rencana kecelakaan. Dengar baik, Tuhan tidak rancangkan yang jahat di hidupmu. Rencana Tuhan itu bukan rencana kemalangan. Proyek Tuhan itu bukan proyek kesialan. Tapi rencana Tuhan itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kalaupun sejarah hitam hidupmu, engkau anak yang tidak dikehendaki orang tua, ataupun engkau dianggap sebagai anak haram karena lahir dari sebuah perhubungan yang tidak direstui orang tua, alias dibuang jauh dari gereja. Tapi hendak mau saya katakan, bukan salahmu, bukan salah kita lahir. Kalau kita lahir, imankan di hati hidupmu, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita.
Inilah yang dipertegaskan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan, khususnya orang Yehuda yang sedang ada dalam pembuangan Babel. Mereka sedang ada dalam sebuah didikan Tuhan. Tuhan sedang mendidik mereka di Babel. Bagaimana mereka diangkat oleh Raja Nebukadnezar, diangkat dari Yerusalem, dibawa ke Babel dan diperhamba di sana. Di sana mereka ada dalam masa pembuangan yang sangat-sangat menyakitkan. Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia kemudian menyampaikan firman yang berkata bahwa Tuhan dengar, tidak ada rencana kecelakaan dalam hidupmu. Kalaupun Tuhan sedang buang engkau ke pembuangan ini, bukan berarti Tuhan kejam. Kalaupun Tuhan sedang mengizinkan engkau dididik, diajar oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan mau membinasakan hidupmu. Tapi rencana Tuhan tetap masa depan yang penuh dengan harapan. Kita tahu bersama bagaimana Israel dibagi kepada dua. Israel di bagian utara yang disebut dengan Samaria. Israel di bagian selatan yang disebut dengan Yehuda. Yehuda dalam kumpulan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu, mereka menyembah kepada berhala. Mereka berubah setia. Awalnya mereka hanya berkata Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Bapa Abraham adalah Bapa orang percaya, dan kepada Dialah, kepada Tuhanlah iman kami dan kesetiaan kami. Ternyata seiring waktu mereka berubah setia. Ketika mereka berubah setia, Tuhan pun murka dengan mereka. Murka Tuhan bukan untuk membinasakan mereka, tapi murka Tuhan hendak mendidik mereka. Dengar nak, kenapa kau tidak bisa berterima kasih untuk apa yang Tuhan buat? Pada awalnya mereka berkata kami akan menyembah hanya pada Tuhan saja. Tapi pada akhir-akhirnya mereka berubah setia, memilih dewa, memilih patung buatan tangan manusia, dan memilih yang disebut Tuhan Allah yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk patung, bentuk lembu, maupun dalam bentuk alam yang ada. Hari ini saya mau katakan pada Bapak Ibu, Tuhan mau kita dekat dengannya. Tuhan mau kita setia kepadanya. Katakan amin. Seringkali bukan karena masalah berkat. Gampang Tuhan memberikan berkat di hidup kita. Gampang Tuhan menolong kita. Tapi seringkali hati kita berubah oleh karena berkat. Berkat itu mudah Tuhan berikan. Tapi seringkali sudah dapat berkat, pemberi berkat pun ditinggalkan. Ini menjadi pengajaran buat kita. Jangan sampai Tuhan didik kita. Jangan sampai Tuhan hukum kita. Jangan sampai Tuhan mengajar kita. Lihat bangsa Israel, sekalipun dia umat pilihan Allah, sekalipun mereka umat yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan, tapi mereka tidak luput daripada ajaran Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa pemberi berkat itu adalah Tuhan, bukan patung, bukan dewa, bukan patung jadi-jadian manusia. Nah, olehnya Bapak Ibu, di masa pembuangan ini muncullah beberapa yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Biasa orang lagi sakit, orang lagi dalam keadaan penderitaan, ada aja muncul yang disebut nabi-nabi palsu. Ada nabi palsu namanya Ahab bin Kolaya, ada nabi palsu bernama Jedekia bin Masefa, ada bernama Semaya orang Nehelam ini. Mereka datang menghibur umat Tuhan yang ada dalam pembuangan. Tapi sayang seribu sayang, apa yang dibuatkan, apa yang disampaikan bukanlah firman Tuhan, tapi firman yang palsu, tapi firman yang hanya mengenakan telinga. Yeremia marah dalam hal ini, menegur mereka dan berkata bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu. Jangan dengarkan pembual-pembual ini. Mereka tidak ada satupun yang kuutus. Mereka hanya nabi-nabi palsu, dan nabi-nabi palsu hanya akan membawa kepada kesesatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami, dengar baik, firman Tuhanlah yang menjadi tuntunan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalaupun mungkin firman itu nampaknya tidak enak secara daging, tapi firman itulah jalan kehidupan. Katakan jalan kehidupan. Sekalipun mungkinnya nampaknya tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Seringkali manusia diperhadapkan pada dilema itu. Kenapa kepada dukun kita bisa sembuh? Kenapa kepada tukang yang disebut dengan tukang obat, tukang urut, yang disebut dukun patah, tapi penyakit kita sembuh? Kok kita sudah didoakan dan didoakan tapi tak kunjung sembuh? Seringkali ada nabi-nabi palsu yang menyarankan itu dan berkata kita kan harus pakai otak. Dukun itu pun dipakai oleh Tuhan. Tapi saya mau tegaskan pada hari yang baik ini, dengar baik Bapak Ibu, kesembuhan jasmani mungkin kita dapatkan dari dunia ini,
Apa artinya kesembuhan jasmani dari setan, dari dunia ini, sementara Tuhan murka akan semua tindakan kita. Mengerti saya sungguh Bapak Ibu, hanya Tuhan dan Tuhan sajalah yang layak dipuji, dimuliakan, dan kita tidak mau tinggalkan Dia karena terlalu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Saya yakin Tuhan pasti bisa menyembuhkan kita, katakan amin. Tuhan pasti bisa menolong kita, katakan amin. Tuhan pasti bisa memberkati kita, katakan amin. Dan saya yakin berkat dari Tuhan tidak akan pernah membinasakan kita. Berkat dari Tuhan akan membuat kita dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah yang Tuhan kita yang ajaib ini. Pada waktu SMA, sekitar umur 17 tahun, 18 tahun, berangkatlah saya dari Jakarta menuju ke kampung halaman. Kisah ini tidak pernah saya lupakan. Oleh karena apa? Kisah ini sangat-sangat menyentuh saya. Perjalanan dari Jakarta menuju ke kampung halaman itu mengambil waktu, yaitu 2 malam 3 hari. Dengan bus Lorena ataupun ALS itu, saya masuk di sana, bertarung sepanjang hari itu. Karena rindu kampung halaman. Apalagi saya punya sejarah yang amat sangat-sangat luar biasa. Karena saya tidak dibesarkan oleh 2 orang tua saya, tapi saya dibesarkan oleh nenek saya. Cinta neneklah kiranya begitu. Pulanglah saya ingin menjumpai nenek. Tapi apa yang terjadi? Turun dari bus sampai di kampung halaman, semua badan saya kebas. Tidak dapat berdaya. Satu dengan yang lain sepertinya patah tulang. Tapi masih utuh badan ini. Akhirnya saya tidak bisa turun dari bus ini. Saya harus digotong, saya harus dipapa, dibawa ke rumah. Tidak berdaya. Anehnya Bapak Ibu, saya pegang gelas jatuh. Saya pegang piring jatuh. Saya berdiri, langsung jatuh, seolah tidak berdaya. Satu hari saya pikir akan bisa pulih, ternyata tidak. Hari kedua pun demikian, hari ketiga pun demikian. Sepertinya saya berpikir begini, kok jadi begini? Sebenarnya saya hanya rindu dengan kampung halaman, rindu ketemu dengan nenek yang membesarkanku, tapi kok jadinya begini? Semua teman-teman menangis sedih dan berkata, kenapa jadi begini? Kamu kan karena sayang dengan nenekmu kamu pulang. Saya bilang iya, saya tidak tahu. Mungkin ada dukun yang membuat itu. Saya bilang saya nggak percaya akan hal itu. Lalu dikatakan jangan-jangan ada yang guna-guna. Saya bilang saya nggak percaya akan hal itu. Saya hanya yakin bahwa Tuhan pasti menguatkan saya. Saat saya pulang ke rumah, nenek saya hanya berdoa buat saya. Dia bilang, cucuku, kita doa kepada Tuhan. Saya pun nangis lihat kamu, kata nenek saya. Kamu pulang dengan rasa rindu, tapi bagaimana nanti lanjutan ke sekolahmu kalau kamu lumpuh begini? Saya pun sedih bukan main. Bayangkan Bapak Ibu, piring saya pegang, piring jatuh. Gelas saya pegang, gelas jatuh. Dan itu bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 hari, 3 hari, bukan 3 hari, 4 hari. Saya pikir-pikir saya akan lumpuh seumur hidup. Ada tetangga datang berkata, mari kita bawa ke orang pintar sana. Nenek saya bilang tidak. Keturunan kami gak percaya dukun. Ada lagi orang berkata, mari kita bawa paranormal. Ada di sana yang disebut dengan si Raja Singa, yang disebut dengan dukun patah. Jangan-jangan badannya ini adalah patah-patah, seperti lagu dangdut, dangdut patah-patah. Saya bilang tidak, saya tidak mau opung, kata dia, kata saya. Karena saya panggil nenek saya itu bukan oma, tapi saya panggil opung, akrab panggilan bagi orang Batak. Opung saya pun bilang begini dengan saya, benar cucuku, kita keturunan dari Sintua, alias penatua gereja. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan dan Tuhan saja. Saya bilang saya setuju nenek. Kita berdoa. Berdoalah setiap waktu kami Bapak. Mendoakan keadaan ini. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Ternyata waktunya Tuhan. Kembali pulih. Tangan kembali kuat. Tulang menjadi kokoh. Saya dapat berdiri. Dan kembali pulang ke Jakarta. Melanjutkan sekolah SMA. Dan kemudian saya bisa bersaksi. Benar. Bahwa kehidupan kita pasti akan Tuhan tolong. Mungkin bukan waktumu, tapi waktu Tuhan itu yang terbaik. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat kita. Pengalaman SMA itu saya tidak pernah lupa. Selalu nenek saya bilang begini, cucuku, keturunan kita nggak ada percaya dukun. Kalau dukun bahasa Bataknya namanya datu. Bahasa Bataknya dalam artinya begini, datu, dam tutu. Tahu artinya dam tutu? Gak betul itu. Jadi dukun itu sebenarnya heran kita.
Dia hanya buat semua jampi-jampi semata. Coba kalau dukun sakit pergi kemana? Pasti carinya kemana? Puskesmas. Kenapa kita cari dukun? Sementara dukun sakit, carinya puskesmas. Betul kan? Ada orang mau cari jodoh, cari dukun. Dukun, aku sudah tidak ada jodoh. Siang malam, aku nanti jadi PT. Apa PT? Perawan tua. Tolonglah aku, dukun. Dukun pun datang berkata dengan jambi-jambinya, nanti pergilah ke jemuran di pagi hari. Ada embun di sana. Ambillah airnya, taruh di atas alismu. Sambil kau taruh di atas alismu, berjalanlah kian kemari dengan alis terangkat. Jangan-jangan ada yang akan menarik hatimu dan memikat hatimu. Dia mencobanya, diambil itu air dari atas jemuran, ditaruhnya di sini. Dia buat. Tidak ada pun satu yang memikat. Dia bilang, jangan-jangan kurang dokter. Jangan-jangan uang pemberianmu kurang mantap. Tambahkan sedikit lagi katanya. Oh, lalu apa yang saya buat, dukun? Mudah saja. Pergilah ke dapur, ambillah minyak penggorengan mak. Setelah kamu ambil minyak penggorengan mak, taruhlah yang dari tualinya, bukan yang dari kalengnya. Taruh di atas bibir. Air di atas mata, minyak di atas bibir. Sambil jalan, goyang dua-duanya. Jangan-jangan pasti ada yang tertarik. Ternyata dia buat semuanya itu bukan tertarik orang, tapi akhirnya tangkap dia, bawa ke rumah sakit gila. Dipikir ini orang sudah gila. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sukacita kebahagiaan tidak pernah datang dari dunia ini. Ada seorang pengkhotbah yang hebat yang punya ilmu santet namanya Daud Tony. Bercerita ujung daripada semua ilmu gelap adalah kebinasaan. Dan selalu ada tumbal di balik itu. Untuk akhirnya dia bilang, jangan pernah percaya akan hal itu. Karena apa? Itu akan membawa kepada kesesatan. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang baik dalam hidup kita. Saya teringat kesaksian daripada ibunya Michael Panjaitan yang sudah di-sharekan di YouTube. Saat Michael Panjaitan, penyanyi rohani itu yang masuk dalam grup NDC itu, menjumpai dan mendengar kabar mamanya sakit kanker. Ketika dia dengar itu, dia menangis sejadi-jadinya. Dia bertelepon kepada mamanya dan berkata, "Mak, kasihan mama, sudah kanker." Katanya stadium 3 di kesaksian itu. "Mak, aduh mak, aku mau pulang mak. Aduh mak, kok mama sakit kanker?" Tapi mamanya memuatkan Michael Panjaitan dan berkata, "Anakku, gak perlu kau sedih. Tubuh ini akan binasa. Sekalipun aku sakit kanker, tapi itu tidak mengurangi aku untuk melayani Tuhan. Tubuhku akan mati, tubuhku akan binasa. Aku pun sudah tua. Mau kanker stadium 3, stadium 4, ataupun mungkin stadium ALS yang ada di Morpak sana. Tapi tetap saya katakan bahwa Tuhan itu adalah luar biasa. Tuhan itu penyembuh dan penyakit tidak menghalangi aku melayani Tuhan." Perkataan ibunya ini menguatkan dia. Dan sampai sekarang ibunya tetap melayani Tuhan. Karena tidak ada satu penyakit pun yang menghalangi dia untuk mau melayani Tuhan. Hari yang baik ini saya mau katakan buat kita, akan muncul nabi-nabi palsu. Menawarkan sesuatu yang nikmat awalnya, tapi secara membawa kematian. Tetapi yang datang dari Tuhan, saya percaya, memberi damai, memberi sukacita, memberi kebahagiaan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan diberkati. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Inilah nasihat Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat Tuhan di pembuangan. Jangan percaya nabi-nabi palsu ini. Sebab apa? Sebab karena rencana Tuhan bukanlah rencana kecelakaan. Rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Percayailah, yang datang dari Tuhan adalah hal-hal yang baik, yang indah dan luar biasa. Yeremia 29 ayat 1 dikatakan seperti ini. Baca bersama dengan kuat, 1, 2, 3. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar
dari Yerusalem ke Babel. Apa bunyi surat itu? Baca bersama 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Keras, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Seolah-olah firman ini bilang begini, dengar, tetap produktif. Dengar, sekalipun kau di pembuangan, jangan bersungut, tetap hasilkan yang baik. Apa itu? Ingat, bikin rumah buat kamu. Bersungut gak bikin apa-apa. Mengeluh gak bikin apa-apa. Kecewa, sakit hati, gerutu sama Tuhan gak bikin apa-apa. Tapi dengar, kalau hujan datang kau mau berteduh di mana? Bikin rumah. Dan bukan cuma rumah, bikin kebun. Supaya apa yang kau tanam itu kau bisa makan. Jangan cuma kerjanya meronom rene, putar kiri, putar kanan, gak bikin apa-apa. Dan akhirnya kamu gak bisa menyambung hidup. Seolah-olah Nabi Yeremia mengingatkan begini, jangan dikondisikan oleh keadaan. Tetaplah produktif. Karena apa? Hidup ini ada hukum. Namanya adalah hukum tabur tuai. Mau dapat beras, tanamlah padi. Mau dapat semangka, tanamlah yang disebut buah semangka. Kalau kau mau dapatkan sayur, tanamlah sayur. Dan apa yang kau tabur itu, kau yang akan menuainya. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, firman ini mengajar kepada kita. Apa? Jangan malas. Jangan cuma kerja komplain. Jangan cuma kerja marah-marah. Jangan cuma kerjanya, kesal melulu. No. Tuhan katakan, tetaplah produktif. Karena saya sangat percaya Bapak Ibu, seorang teolog Thomas Aquinas pada abad 13, dia mengkategorikan begini, ada 7 dosa besar katanya, yang ada dalam hidup manusia yang akarnya adalah pada 7 dosa ini. Dari mana datangnya korupsi, dari mana datangnya gila kuasa, dari mana datangnya yang disebut kesombongan dan semua hal itu. Datangnya dari 7 dosa ini. Yang pertama, kesombongan, ketamakan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, serta kemalasan. Berarti Tuhan sedang mengajar kita tetap produktif. Sesuai dengan perumpamaan yang kita tahu bersama. Yesus pernah membentangkan hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang mempercayakan 5 talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan kemudian satu lagi diberikan 1 talenta. Menurut kesanggupannya. Yang 5 talenta datang membawa 10 talenta. Si Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Si 2 talenta datang membawa 4 talenta dan berkata, hebat sekali kau apa yang kau buat. Tapi yang 1 talenta itu dia datang dan marah-marah dan bilang, aku Tuhan, aku tahu Tuhan itu siapa. Menuai di mana Tuhan tidak menabung. Tuhan itu jahat, Tuhan itu bengis. Si Tuhan pun marah dan berkata, hai hamba yang malas dan jahat. Lihat baik Bapak Ibu, dikategorikan kemalasan itu sebagai kejahatan. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabung, dan memungut dari mana di tempat aku tidak menabung. Dia marah dan diambil kemudian talenta itu. Dicampakkan orang ini dalam perapian yang disebut dengan ratap dan kertak gigi. Oleh karena apa? Si hamba ini tidak produktif. Talenta yang dipercayakan bukan dikembangkan, melainkan ditanam. Talenta yang dipercayakan tidak dikembangkan, melainkan hanya datang dengan bacok mulut yang tidak diberkati, hanya komplain dan marah, kesal, dan itulah yang membuat si Tuhan itu jadi marah. Bapak Ibu, semua kita dipercayakan oleh Tuhan banyak hal. Pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau engkau bisa menyanyi, kenapa kau tidak menyanyi untuk Tuhan? Kalau engkau bisa bermain gitar, kenapa kau tidak main gitar buat Tuhan? Kalau engkau bisa memasak, mengapa engkau tidak memasak, membawa makanan itu ke gereja dan kita bisa makan sama-sama? Kalau engkau diberikan talenta oleh Tuhan untuk mengatur kursi, kenapa kau tidak datang untuk mengatur kursi? Dengar baik Bapak Ibu, semua itu kepercayaan datangnya dari Tuhan untuk kita. Yang Tuhan mau, kembangkan itu supaya si pemberi itu pun senang hatinya
karena talenta itu dilipat gandakan. Jangan sampai akhirnya talenta itu diambil. Saya sudah kasih pita suara dengan kamu yang bagus, tapi kau tidak menyanyi itu kepada Tuhan. Diambil pita suara itu, baru nyaho tahu kita. Kalau Tuhan taruh suara itu, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Pak Pendeta, aku nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa nyapu. Gereja ini perlu tukang sapu untuk menyapu, membersihkan. Pendeta bisa menyapu kah? Sangat bisa. Saya ada license menyapu. Tetapi kalau semua pendeta yang mengerjakannya, Bapak Ibu, mau jadi apa kita semua? Saya nyapu, ngapel bisa, nyuci piring saya bisa. Tapi kalau kita kerjakan sama-sama jauh lebih baik, berkatnya merata atas kita. Katakan amin. Oh, saya bisa kerjakan semuanya, multifungsi. Sampai semalam pun saya mencuci lantai. Saking bisanya saya pakai bleach, tapi bleachnya pakai semprot, dan akhirnya belang-belang lantai rumah kami. Istri saya baru pulang dari Isgaden, dia lihat lantai, terkejut dia. Saya bilang, apa terkejut? Jangan terlalu baper, saya bilang sama dia. Kata dia, kenapa? Ini kok lantai belang-belang? Saya tidak pernah pakai bleach untuk mengapel. Saya hanya pikir terlalu kotor lantai ini, mungkin kasih bleach begitu. Tapi pakai semprot Mas Kristo, dan akhirnya apa? Belang-belang. Rupanya belum lulus, harus belajar dari senior. Dan akhirnya saya bersihkan lagi, enggak bersih-bersih. Akhirnya pulang dari gereja nanti, saya harus menyelesaikan dosa yang sudah saya tinggalkan. Lantai sudah belang-belang. Singkat kata Bapak Ibu, sederhana saja. Hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Kalau engkau diberi 5 talenta, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau ibu-ibu bisa menyanyi, kenapa ibu-ibu tidak jadi singer? Wah, saya nggak bisa menyanyi Pak, saya cuma bisa nyanyinya yaitu di kamar mandi. Gak apa-apa, yang di kamar mandi kita pindahkan ke sini. Iya kan? Hampir semua artis top di Indonesia itu belajarnya nyanyi di mana? Di kamar mandi. Tanyalah Krisdayanti. Oh, dia menyanyi di kamar mandi. Menghitung hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Detik demi detik. Jangan kira-kira begitu kan? Iya. Mau tanya siapa? Judika. Oh, belajar nyanyi di kamar mandi. Makanya hampir semua penyanyi kalau mandi lama dia keluar dari kamar mandi. Karena asik nyanyi terus. Saya mau katakan sederhana, banyak hal Tuhan percayakan di hidup kita. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Jangan buang sia-sia. Takut nanti Tuhan ambil dari kita. Diberi kepada orang yang mampu mengembangkannya, sehingga diri kita hilang, yang disebut dengan berkat talenta yang Tuhan percayakan. Saya menyadari saya ada talenta berkhotbah. Makanya kalau saya berkhotbah saya senang. Mempersiapkan khotbah saya senang. Oleh itu saya harus menyampaikan khotbah. Awal harus diatur dengan baik. PowerPoint harus clear. Sehingga ketika saya menyampaikan firman, Bapak Ibu mendengar khotbah, sekalipun mungkin sampai 1 jam, masih tetap mata melotot, masih tetap melihat, memberi respon yang baik. Karena saya tahu saya ada karunia itu. Saya ada karunia penginjil. Berkhotbah di ribuan orang tidak menjadi gemetar. Karena saya tahu ada karunia itu, ada talenta itu. Dan kalau khotbah di depan banyak orang, wow, semangat luar biasa. Ada orang gak bisa berdiri di depan Bapak Ibu, dia gemetar. Ada apa ini? Ada apa ini? Memang engkau mungkin bukan di depan mimbar, mungkin kerjamu tukang masak. Gak apa-apa, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Di gereja tidak boleh ada penonton. Di gereja harus ada semua melayani. Pak Pendeta, aku gak bisa nyapu, aku gak bisa bawa musik, tapi aku bisa bawa buah dari rumah untuk makan bersama. Bawalah, sehingga kita bisa makan sama-sama. Menyelesaikan kampung tengah, habis ibadah kita makan, kita pulang. Wow, kenyang jasmani, kenyang juga rohani. Semua kita pulang, jalan termiring-miring. Kok miring Pak? Kenyang sekali hari ini. Firman mengenyangkan, makanan jasmani mengenyangkan, dan kita diberkati luar biasa. Haleluya.
Beri tepuk tangan dulu yang mulia buat Tuhan kita yang mulia. Kemarin kita ada talenta muncul, namanya talenta mengusir burung. Tak dari mana karunia itu, tapi minggu yang lalu tiba-tiba ada burung naik masuk ke sini. Pak Soni tahu itu, Pak Yong tahu itu. Kita pun bingung itu burung datang ke sini. Kita bilang tamu tak diundang, tapi juga kita tidak mau mengucapkan itu. Sebab siapa kita yang berani berkata, hai burung, dilarang kau masuk. Tiba-tiba burung datang di sini dan burung itu tidak mau keluar. Lalu kemudian kita usir demi usir, gak bisa lari. Sampai sudah kita pakai itu bendera. Bendera Australia dipakai, gak mau lari. Bendera Aborigin dipakai, gak mau juga lari. Saya pikir kita mau pakai bendera merah putih kali, baru biarkan lari. Itu burung kita kejar, gak lari-lari juga. Sudah kita buka pintu, gak mau lari juga. Saya hanya berpikir dia nyasarkah? Baru saya lihat burung ini. Kayaknya burung ini belum punya jam terbang yang tinggi, sehingga salah tempat. Rupa-rupanya dia dari luar dikejar temannya. Bersembunyi, sembunyinya di sini. Saking enaknya di sini, mungkin habis didoakan kali. Dia aman, damai, tenang, gak mau keluar. Kita sudah usir, gak mau keluar. Akhirnya muncullah namanya pasukan barongsai. Kita pakai kursi, ada orang di tengah, saya pun ada di sini. Pak Hasan berkata, kita pasukan barongsai. Saya kibar-kibarkan bendera di sini. Mengusir itu burung. Burung pun tidak jadi pergi. Tiba-tiba ada air. Ayo kita pun usir. Di sana 2 bendera, di sini 1 bendera. Akhirnya itu burung pun terusir, tapi dengan sekali pukulan, kena kepalanya, jatuh itu burung. Lalu kemudian itu burung pun kita bawa ke sana. Saya khotbahin dulu itu burung. Gara-gara lo kita lambat pulang. Dasar memang burung. Tetapi kita berhasil menyelesaikan kamu. Kita usir dia jauh-jauh. Saya harap hari ini tidak ada lagi aksi itu. Sebab nakut nanti jadi aksi barongsai yang kedua. Dan saya pikir saya aman kita hari ini. Yang saya mau katakan sederhana Bapak Ibu, ada saja kesempatan di semua apa yang kita hadapi. Untuk jangan kita malas. Percayailah, kita harus tetap produktif di dalam Tuhan. Katakan amin. Ada satu ayat yang hebat, dikatakan begini, orang rajin cari jalan, orang malas apa? Sekali lagi baca kuat 1, 2, 3. Orang rajin cari jalan, orang malas. Saya tahu di Australia tidak ada orang malas. Kalau berani dia malas, dia akan pasti banyak utangnya karena harus bayar rent. Betul Bapak Ibu? Kita harus rajin. Ada di sini yang bangun jam 4. Sebelum jam 4 pun dia sudah bangun. Ada yang bangun jam 3, ada. Ada yang kerjanya sampai 3 job. Saya mengerti itu. Dengar baik Bapak Ibu. Orang rajin cari jalan. Orang malas banyak alasan. Kenapa nggak ke gereja? Oh tren. Kenapa nggak ke gereja? Oh bus. Banyak alasan, gak bikin apa-apa. Kalau tren rumah lagi macet, naik bus. Bus gak ada, naik taksi. Taksi gak ada, jalan kaki. Kalau jalan kaki cuma 15 menit, kita coba jalan 1 jam. Why not? Yang jelas, orang rajin pasti cari jalan. Mary Riana bilang begini, orang malas selalu memiliki 1000 alasan untuk menunda. Tapi orang sukses selalu mempunyai 1000 jalan untuk meraih cita-cita. Yang setuju dengan kata-kata ini katakan amin. Pakai jalan. Jangan bikin alasan. Oh saya sakit. Datang gereja. Bawa penyakitmu untuk bilang Tuhan sembuhkan aku hari ini. Haleluya. Amin. Jangan banyak bikin alasan. Apalagi sama Tuhan. Tuhan aku gak bisa apa-apa. No. Tuhan gak cari kemampuanmu, Tuhan cari kemauanmu. Kalau kau mampu mau, Tuhan kasih kemampuan. Tapi kalau sudah bikin 1001 alasan, bilang aja lo malas. Quote ini sangat bagus. Malas adalah kemenangan saat ini, tapi kekalahan di masa nanti. Mungkin orang bisa kau kibulin, pendeta bisa kau kibulin, dan bilang, Pak Pendeta, aku gak bisa. Aku ini susah, aku bukan orang hebat. Tuhan gak cari orang hebat.
Aku orang biasa-biasa. Tuhan tak cari orang yang luar biasa. Gideon orang biasa. Dia bilang aku nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, kau bisa. Kau pahlawan gagah perkasa. Mencoba Musa mengajari Tuhan. Tuhan, aku ini berat lidah. Aku nggak bisa ngomong. Gua kirim Harun. Oh, aku ini nggak bisa ini. Aku ini nanti akan dibunuh. Tuhan bilang aku melindungi kamu. Apa jawaban yang nggak bisa Tuhan jawab? Tapi kalau orang malas selalu cari alasan di balik semua apa yang dihadapinya. Tetapi orang rajin selalu mencari jalan. Amin. Amin. Jangan banyak bikin alasan. Itu hanya sedang cerita. Kau itu orang malas. Mungkin tidak malas kerja, tapi malas melayani Tuhan. Ada nggak orang di sini begitu? Malas melayani Tuhan. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Takut nanti talenta itu diambil oleh Tuhan. Sampai seorang pemalas diajar begini. Baca keras 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Gurunya orang malas, bukan dosen. Gurunya orang malas, bukan ibu budi dan bapak budi. Gurunya orang malas adalah semut. Kau harus pergi lihat semut. Binatang itu binatang lemah, tapi dia bisa bangun rumah. Olehnya nasihat yang Nabi Yeremia sangat betul. Bangun rumah. Jemaat yang ada dikasihi Tuhan di sini, bangun rumahmu. Jangan sampai mati kita kontrak terus. Beli rumah, beli tanah. Jangan habiskan uang hanya berfoya-foya. Pak, sudah lambat Pak, apa caranya? Mungkin pakai nama anak. Karena rumah itu sangat penting untuk tempat kita berteduh. Biar mobil kita mobil butut, tapi yang penting ada rumah untuk kita berteduh. Itu jauh lebih baik. Amin. 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 Mungkin Pak, saya bukan citizen di sini, saya mau beli rumah di Indonesia. Bangun rumah di Indonesia. Jangan di sini aksi-aksian, mau hebat, mau sok kaya, mau sok pamer. Pulang ngontrak lagi. Mau ngapain? Nabi Yeremia sangat bijak. Dia bilang, bangun rumah. Bapak Ibu jemaat yang di sini, yang sudah jadi citizen di sini, bangun rumah. Kecil pun nggak apa-apa. Walaupun rumahnya RSS, SSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, seronjong pun susah. Sangat sempit sekali, selonjor pun susah. Tapi yang jelas, bangun rumah. Amin. Jangan ngontrak terus. Saya ini pun pendeta, saya tahu pendeta ini gajinya, dia punya panggilan simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Hari Senin dia makan kitab Kejadian, besok kitab Keluaran, hari Rabu panggang kitab Imam. Itu saja kerja pendeta, tidak ada gajinya. Tapi saya kan diberi Tuhan otak. Saya harus beli rumah, saya harus pikirkan itu. Kalau kita invest tanah, tanah akan naik. Tapi kalau kita invest teknologi mobil dan handphone, kita akan jadi kere dan miskin. Kita harus beli tanah. Saya bilang sama teman, ada tanah kan dijual di Indonesia? Ada Pak, tanah kuburan. Bukan itu. Orang masih gagah begini, udah cerita kematian. Ada tanah kuburan Pak, dekat Kober sana. Orang Jakarta kan bilang Kober kan. Saya bilang bukan itu. Kalau bisa rumah tanahnya yang bagus, tapi yang ini jelas bukan daerah banjir. Saya bilang sama. Oh dia bilang tuh ini bagus, beli tanah. Karena tanah itu nanti lama-lama naik. Jadi kalau kita pulang ke Indonesia, minimal sudah ada tempat berteduh. Karena orang yang kontrak terus akan naik. Saya jadi ingat pelajaran dari Pak Sor, dia bilang, dulu dia salah gaul katanya. Selalu mengajarkan orang, gak usah beli rumah, nanti pemerintah pun kasih rumah. Tapi dari hikmat daripada beliau mengajar saya, benar, melalui khotbah ini untuk semua kita. Jangan hanya punya mobil mewah, tapi miliki rumah untuk engkau berteduh. Seperti Nabi Yeremia, bukan cuma rumah, kau punya kebun. Supaya apa? Hari tua pasti menjelang. Tetapi kau bisa tanam sayur, kau bisa tanam bayam, kau bisa tanam tomat, kau bisa tanam cabai. Sekalipun krisis moneter apapun,
kau tetap bisa survive. Karena apa? Tetap masih ada sumber yang membuat engkau bisa terpelihara. Kemarin saya ketemu tamu dari Indonesia. Dia bilang begini, orang Australia hebat mengatasi COVID. Saya bilang, kok bisa kamu bilang hebat? Emang orang Australia itu gak lockdown? Lockdown kita, saya bilang sama dia. Bukan. Yang saya maksudkan adalah orang Australia punya pertanian, tidak tergantung dari negara luar. Masih ada gandum, masih ada roti, masih ada makanan yang bisa disurvive, diberikan kepada rakyatnya. Sehingga sekalipun COVID sampai 2,5 tahun itu, masih kita bisa tetap bertahan di negara Australia. Saya pikir-pikir betul juga. Coba kayak negara Singapura, tidak ada tanah. Dia tergantung air dari Malaysia, tergantung tomat dari Pekanbaru, tergantung cabai dari Batam. Sampai akhirnya ekonomi mereka naik. Susah angin muncul. Bagaimana mata uang menjadi berat. Orang mencari hidup. Australia itu negara agraris luar biasa. Apelnya, stroberinya, blueberry-nya hebat luar biasa. Saya pikir-pikir Nabi Yeremia sangat-sangat bijak. Dia hanya buat 2 sumsua, 1 rumah, 2 kebun. Saya berharap Bapak Ibu dapat menangkap apa yang saya maksudkan di sini. Bapak Ibu bisa mengerti supaya Tuhan ajar kita jangan malas, tetap produktif. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya hanya berpikir hari tua saya nanti minimal ada kebun lah, sehingga bisa bercocok tanam di sana sambil menyanyi lagu cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Terus ambil cangkulmu. Terus pura-pura lupa lagu itu. Kan lagu itu masih kita ingat itu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Nah kan begitu kan. Kita nanti sudah tua, rambut sudah putih. Kalau masih ada rambut ini. Kita tanam jagung, kita tanam ini sambil batuk-batuk. Cocok kok. Bapak Ibu, surat yang kedua dari Yeremia bilang begini. Baca keras 1, 2, 3. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Baca keras. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saya bergumul memikirkan khotbah ini. Apa maksudnya Tuhan? Tuhan ajar begini, jangan terlena pikirkan generasi. Jangan terlena pikirkan keturunanmu. Jangan terlena pikirkan next generation. Si Hite Junior kau harus pikirkan. Siapapun namamu, pikirkan next generationmu. Sekalipun di pembuangan, kau harus tetap pikirkan generasimu. Carikan suami bagi anakmu perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki. Sedang berpikir begini, pikirkan keturunanmu. Karena saya percaya ada ayat Alkitab bilang begini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jangan sibuk hanya dengan dirimu sendiri. Orang baik meninggalkan warisan bagi cucunya. Apa legasi yang kau tinggalkan bagi generasi ini? Sayang seribu sayang, seringkali kita hanya memikirkan diri kita dengan segala keegoisan. Ayat ini tegas berkata, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sudahkah kita berpikir siapa nanti akan menjadi menantu kita? Sudahkah kita berpikir siapa nanti yang akan menjadi calon menantu buat anak kita? Sekalipun kau berkata, Pak, aku masih muda, anak pun belum punya. Dengar, time is too short. Waktu itu betapa singkatnya.
Saya seperti baru terbangun tidur, anakku sudah berumur 16 tahun. Remaja. Wow! Rupanya sekian hari aku semakin tua. Tinggal 2 tahun lagi, umurku sudah gocap. Do you understand gocap? 50. Udah tua. Kalau orang sudah umur 50, untuk mau ke 60 sudah sangat cepat. Dan kalau sudah 60, ingat hukumnya Musa. Manusia hidup hanya diberikan umur berapa? 70. Kalaupun sampai 80, itu pun sudah penuh dengan sakit-sakitan. Kalaulah mungkin dipanjangkan lagi, sangat menderita. Berarti Bapak Ibu, pikir hari ini, apa legacy yang kau tinggalkan bagi anak cucu? Sudahkah kau pikirkan masa depan mereka? Atau tinggal kau bilang, biarin aja dia, seperti menanam singkong di kampung kita, lemparkan kayu, akan tumbuh singkong. Sekarang tidak sedemikian. Beda zamannya. Kau harus pikirkan anak-anakmu. Sudahkah dia akan menikah dengan orang yang seiman? Bagaimana tentang hubungannya dengan orang itu? Jangan-jangan kau hanya cuek bebe, tidak mau peduli dengan iman mereka. Harus pikirkan itu semua. Sekalipun kau di dalam pembuangan, karena orang baik akan mewariskan sesuatu bagi anak cucunya. Kita di zaman yang sangat-sangat menyedihkan. Spirit Sodom tidak mau punya anak. Bagaimana mau punya anak? Dua-duanya punya kumis. Istrinya punya kumis, suaminya pun punya kumis. Bagaimana mau punya anak? Dua-duanya perempuan. Oh, ada anak angkat, Pak. Tapi sejauh mana punya anak angkat ini anak ado? Sedih bukan kepala. Semalam ada perayaan Mardi Gras. Siapa yang pulang lambat semalam? Siapa yang ikutan? Ah, nyambung aja loh. Makanya saya cek semalam jemaat, adakah yang pulang lambat semalam? Takut-takut pergi ke sana. Tamu saya bilang gini, Pak, kita mau ikut ke sana, kata dia. Tidak ada yang salah, saya bilang. Tapi takutnya pulang nanti, kau tidak tahan, saya bilang sama dia. Oh, bukan main joget-jogetnya semalam. Saya lihat dari TV, buset. Tapi inilah dunia yang zaman sekarang. Betapa menyedihkan, mengkhawatirkan. Spirit Sodom. Bagaimana punya keturunan? LGBTQ sekarang. Dan ada 300 protester semalam yang protes tidak setuju dengan acara itu. Ditangkap polisi. Ditahan 24 jam. Baru dibebaskan. 9 ditahan katanya. Kok Pak Pendeta tahu? Tahu karena saya dari Channel 9. Channel 9 yang ngomong itu. Dan saya baca. Buset, saya sedang menginformasikan pada Bapak Ibu, dunia sekarang dunia yang sangat menyedihkan. Udah gak memikirkan keturunannya. Bagaimana lahir anak dari perempuan dan perempuan? Bukankah Alkitab kita bicara tentang pernikahan itu adalah unity and love? Artinya adalah beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bagaimana menjadi Adam dan Steve? Seharusnya Steve and Eve, bukan Steve and Adam. Mari kita pikirkan generasi kita. Hidup ini bukan gampang, hanya berpikirkan, Pak Pendeta gue penting mati, mau dibuang ke laut pun gak masalah. I understand what you mean, supaya gak susah keturunanmu. Tetapi jangan egois. Sudahkah kau pikirkan siapa menantumu, siapa cucumu nanti? Tuhan bicara kepada Abraham dengan tegas, kepada Ishak dengan tegas, kepada Yakub dengan tegas, sampai kepada Ishak pun Tuhan berpesan kepada Abraham, carikan istri buat anakmu Ishak. Mengapa? Karena Tuhan sangat care dengan yang namanya generasi.
Jangan ambil dari perempuan Kanaan. Jangan ambil daripada perempuan yang menyembah dewa. Tapi ambil dari perempuan dari antara kita yang menyembah dan percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya Bapak Ibu, Tuhan yang kau kenal, Tuhan yang kau kenal, mengajar kita. Pikirkan generasi. Oh haleluya. Saya harap ini mengingatkan kita supaya kita lebih serius dalam menjalani hari hidup ini. Haleluya. Amin. Jangan terlalu egois dan kau bilang, gak peduli saya punya tante itu. Saya gak peduli dengan paman saya. Saya tidak peduli dengan adik-adik saya. Buang jauh itu. Karya salib sedang bicara pada kita bahwa kita menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Mau mengasihi bangsa kita, mengasihi mereka, menyelamatkan mereka. Beritakanlah firman mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung-ujung bumi. Surat yang ketiga daripada Yeremia kepada bangsa Israel. Baca dengan keras 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Seringkali orang mengutip-ngutip ayat ini, tapi saya sebagai seorang yang mengerti firman ini sedikit, saya sepertinya harus menggumulinya. Apa maksudnya ayat ini? Karena saya harus studi mengenai ini. Tuhan mengingatkan saya perkara yang ketiga. Jangan diam saja, ubah dirimu, ubah kota. Karena begini Bapak Ibu, kesejahteraan kota dimulai dari kesejahteraan gereja. Kesejahteraan gereja dimulai dari kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga dimulai daripada kesejahteraan diri. Rusaknya sebuah negara karena rusaknya gereja. Rusaknya gereja karena rusaknya keluarga. Rusaknya keluarga karena rusaknya terdiri dari pribadi-pribadi yang rusak. Olehnya Bapak Ibu, jadi juru damai dimanapun kita berada. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, pertengkaranmu di rumah akan berakibat kepada gereja. Pertengkaranmu di rumah akan berakibat kepada kotamu. Sehingga orang akan bilang begini, orang Kristen kayak itu hari-hari bertengkar terus, gaduh terus, kelahi terus, piring terbang terus. Usahakanlah. Saya suka dengan kata ini, usaha dan doa. Bukan cuma berdoa, Tuhan beri aku damai, tapi create, ciptakan, usahakan. Damai sejahtera itu bukan cuma didoakan, tapi diusahakan. Katakan amin. Katakan amin. Harus berusaha. Bagaimana mau rukun damai? Tangan gak bisa bersalaman cuma satu. Tangan harus bersalaman dua. Baru ada yang disebut dengan I forgive you. Demikian dalam kesejahteraan. Usahakan katanya. Mari kita jadi juru damai dimanapun kita berada. Katakan amin. Karena anak-anak Tuhan yang akan membawa damai disebut mereka adalah anak-anak Tuhan. Karena mereka mau mengusahakan damai di kotanya, di keluarganya, dan di gereja. Saya bersyukur gereja Narwastu menjadi gereja damai sejahtera. Karena di rumah tangga kita masing-masing ada damai sejahtera. Katakan amin. Katakan amin. Bertengkar pun boleh, bergaduh pun boleh. Mungkin ada salah paham, beda visi. Tetapi yang jelas kita tahu kesusahan sehari cukup sehari. Kalaupun mungkin berantem, kita tahu tidak sampai terbenamnya matahari. Kita harus berdamai, dan itu harus diusahakan, bukan cuma didoakan. Saya sangat setuju Bapak Ibu. Masa pembuangan Babel disuruh berdoa dan berusaha. Dan saya sangat percaya ayat ini, the power of prayer and the power of action. Bukan cuma berdoa, tapi harus bertindak. Damai itu harus diusahakan. Katakan usahakan. Katakan usahakan. The power of action. Kita harus berusaha. Mau menghancurkan itu gampang, tapi bikin rukun itu yang susah. Makanya kadang-kadang kita harus bilang, ayo udahlah ngalah. Ngalah gak selalu kalah. Udahlah ngalah gak selalu harus kalah. Ada istilah orang lain bilang begini, yang waras ngalah. Karena sedang bilang begini, yang penting bukan siapa menang siapa salah, yang penting adalah ada damai di tengah kita. Haleluya. Jangan gara-gara $10 kita bertengkar. Relakan $10 itu hilang. Yang penting kau saudaraku, aku saudaramu. Kita tetap damai.
Haleluya. Di mana orang biasanya sering bertengkar? Di restoran. Marah-marah, cabai lambat, masakan terlalu asin, kita marah kesal setengah mati. Udah lapar, asin lagi. Kita bilang, mana tisunya, mana sendoknya? Udah itu tiba-tiba salah ketik lagi, $10 hilang. Kadang-kadang kita baru pulang dari gereja, jubah gereja, baju perjamuan masih dipakai, tapi pun di meja itu pun bisa marah-marah. Bukan main setengah mati, marah-marah. Saya bilang, tunggu bro, jangan terlalu kesal, relakan $10. Yang penting jaga, ini hari Minggu, hari kudus. Bapak Ibu, usahakan damai. Amin. Amin. Bilang sama suamimu, udahlah Pak, gak harus darah tinggi. Nanti pergi cari obat lagi, beli obat lagi. Udahlah Pak, ngalah Pak. Damaikan istrimu. Enggak, gua harus ngomong. Kalau gua gak ngomong, belum puas. Bilang, Mak, ingat darah tinggi Mak. Ayo kalau udah darah tinggi tiba-tiba stroke, kan repot punya urusan. Tiba-tiba bibir pindah ke belakang. Mau ngomong pun gak bisa lagi. Udah begini. Shalom. Susah kan ini balik. Hati-hati. Jangan cepat-cepat langsung marah. Apalagi tahu ada punya darah tinggi. Tahan. Kita harus usahakan damai. Berantem gampang, hancurin piring gampang, betulin piring yang susah. Haleluya, amin. Kalau sudah angkat kursi mau marah, turunkan kursinya. Ada juga gereja di Indonesia sukanya berantem terus. Saya bilang, kita mau berantem mau khotbah apa? Kalau di gereja kita nggak bisa damai, bagaimana kita berkat di luar sana? Mulainya hari yang baik ini, kita harus tetap buat kosong. Damai dengan istri, damai dengan sesama. Katakan amin. Bilang dengan sebelah, maafkan salah saya, bilang dengan dia. Maafin gua ya, bilang sama dia. Bayar rukun kita. Gua maafin lo tapi utang lo bayar, bilang dengan dia. Terakhir, minta pemain musik maju ke depan. Apa yang Yesus kerjakan adalah the power of prayer. Di atas salib, the power of action. Karena doanya lah di Taman Getsemani ada perubahan yang luar biasa. Karena tindakannya lah mati di atas bukit Golgota. Hendak mau cerita buat kita, kita diselamatkan oleh semua perbuatan baiknya Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya Yeremia 29 bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan buat kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan dengan pujian. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Semua kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus.